Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Dan tidak lupa Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk Indonesia kita tercinta, dan salam Pancasila. Pancasila di hati, NKRI harga mati, merdeka, merdeka, merdeka. Bagian 2 dari Sunday sermon saya untuk minggu ini, tanggal 24 Desember 2023. Takut nanti tanggal 31 nya saya nggak bisa bikin ya Sunday sermon ini. Percayalah bahwa kita, setiap umat manusia, pasti memiliki kelebihan, kekurangan, dan keunikan tersendiri gitu. Dan kita umat manusia gak ditakdirkan untuk hebat dalam semua hal, untuk menguasai semua hal gitu. Karena orang ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Saya lupa jenis kecerdasan itu apa. Dan percayalah, semua dari kita ini adalah orang-orang yang spesial gitu. Dan orang-orang yang merupakan spesialis di bidangnya masing-masing gitu. Jadi percayalah, kita ini bukan orang-orang yang istilahnya generalis. Segeneralis-generalisnya kita pasti punya spesialisasi tersendiri gitu. Sama halnya kayak dokter. Dokter aja ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu kan. Orang pasti berlomba-lomba kepengen menjadi dokter spesialis, benar gak? Itu kan cita-cita dari para dokter sebenarnya. Ketika sudah lulus ujian kedokteran, pasti kepengen dong menjadi dokter dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar dokter umum atau general practitioner atau GP ya. General practitioner itu artinya dokter umum, dokter umum. Adalah dokter spesialis. Nah, dokter spesialis ini kan juga ada macam-macamnya. Ada spesialis anak, ada dokter hewan, ada dokter gigi, ada spesialis kandungan, ada spesialis kulit, ada dokter THT, ada spesialis jantung, ada dokter spesialis mata, ada dokter bidan, ada dokter kandungan dan rahim, ada dokter spesialis kesehatan jiwa, ada dokter spesialis macam-macam gitu loh. Spesialisasinya itu banyak banget gitu, dokter. Pun begitu juga dengan pemerintahan. Kenapa pemerintahan itu ada namanya kabinet, ada yang namanya ministry, kementerian atau departemen. Karena pemerintah pun atau kepala eksekutif dalam pemerintah pun juga nggak bisa menjalankan semua hal sendiri. Nggak bisa juga semua hal harus ditangani oleh kepala eksekutif, mau itu presiden, perdana menteri, raja, ratu, gitu, kaisar, permaisuri gitu. Pasti ada pembantu-pembantunya yang namanya menteri, kabinet gitu.
Dan masing-masing kementerian ini punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Contoh Kementerian Luar Negeri, spesialisasinya urusan luar negeri. Kementerian Dalam Negeri, spesialisasinya urusan dalam negeri. Kementerian macam-macam gitu loh. Jadi kementerian ini juga ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Gak ada kementerian umum gitu kan, gak ada. Adanya kementerian, masing-masing kementerian banyak, ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada kementerian apa, macam-macam gitu. Spesialisasinya menangani apa gitu. Begitu. Sama halnya kayak mobil. Mobil itu juga tidak semuanya bisa mencakup semua. Ada spesialisasinya lagi. Contoh mobil sedan, dia hanya muat 5 orang. Dia spesialisasinya untuk memanjakan penumpang. Ada juga yang untuk performa, untuk nyaman, untuk performa, ya. Bukan untuk dibawa off-road. Itu ada Jeep 4x4. Bukan juga untuk dibawa ke jalanan-jalanan yang gak bagus. Itu ada SUV, ya. Kalau yang mau performa lebih tinggi ya jangan sedan. Ada supercar, ada sports car, ada hypercar, ada megacar gitu. Kalau mau yang praktisnya lebih ada MPV. Walaupun sekarang SUV pun juga ada unsur MPV-nya juga. Jadi mobil, kalau mau yang angkut barang dalam jumlah yang besar, ambil pickup truck atau ambil truk sekalian gitu. Kalau mau yang penumpangnya bisa lebih banyak, ambil minibus atau bus sekalian gitu. Kalau mau yang mengangkut orang lebih banyak gitu. Juga sekaligus bisa ngangkut barang lebih banyak gitu. Jadi mobil aja pun ada spesialisasinya juga. Motor juga ada spesialisasinya juga. Motor matic, motor kecil, spesialisasinya untuk apa? Motor bebek, manual untuk apa? Motor cross, moge, spesialisasinya dia untuk apa? Jadi nggak semua bisa dilakukan oleh satu. Masing-masing ada spesialisasinya sendiri. Gitu. Jadi masing-masing ada spesialisasinya tersendiri. Jadi apa yang ada ini sebenarnya tidak untuk semua hal bisa. Contoh ini aja AC, air conditioner. Dia spesialisasinya untuk pendingin udara, membuat udara menjadi lebih dingin. Tapi apakah AC bisa bikin hangat? Oh enggak. Itu ada yang namanya heater, ada pemanas. Ada lagi barangnya gitu. Jadi semua pasti dihadirkan, diciptakan itu adalah untuk fungsinya masing-masing, untuk spesialisasinya masing-masing. Jadi bukan semua bisa dilakukan, enggak. HP aja pun juga ada spesialisasinya. Kalau HP yang saya pakai ini buat gaming nggak bisa. Ada lagi HP yang spesialisasinya untuk gaming. iPhone aja, iPhone yang harganya setinggi langit ke-7 itu pun ya. iPhone yang baru ini aja iPhone 15 Pro Max ya. Dan nanti akan ada lagi iPhone 16 dan Pro Max yang harganya makin setinggi langit ke-7 itu. Buat gaming nggak bisa. iMac, MacBook ya, dari Apple yang harganya juga setinggi langit ke-7 itu juga, apakah dia bisa buat gaming? Nggak bisa. Kalaupun bisa, gaming yang ringan-ringan aja bisa. Kalau yang berat-berat dia nggak bisa. Begitu loh guys. Jadi mbok ya jadi orang itu kudu mikir gitu loh. Mbok ya mikir gitu. Kalau mau laptop atau PC yang buat gaming, ada lagi yang spesialisasinya untuk itu. Jadi semua yang kita lihat, yang kita simak, yang kita pakai ini
adalah barang-barang atau jenis-jenis masuknya ke dalam kategori spesialis, bukan generalis, gitu loh. Mohon maaf, segeneralis-generalisnya stasiun TV itu juga ada spesialisasinya juga. Kita nggak usah luar negeri, Indonesia aja, ya. Segeneral-generalnya RCTI dan SCTV, spesialisasinya apa mereka? Sinetron. Bukan spesialisasi di berita, di dokumenter, di olahraga. Itu ada lagi channel TV-nya. Generalisnya Indosiar, dia spesialisasinya sekarang udah lain. FTV, film TV. Bukan spesialisasinya berita atau apa. Kalau yang berita spesialisasinya ada Metro TV, ada TV One, ada iNews, ada Kompas TV. Gitu loh. Ada CNN Indonesia, ada CNBC Indonesia, ada Indonews TV. Pasti ada spesialisasinya masing-masing. Ada yang diunggulkan. Segeneralisnya TVRI itu pun juga pasti ada yang diunggulkan. Apa yang diunggulkan? Program-program yang bukan hiburan, yang diunggulkan berita, isu terkini, current affairs, kebudayaan, dokumenter, dan lain-lain. Gitu. Dan apalagi TVRI apa? Spesialisasinya adalah untuk penyampai apa yang disampaikan oleh pemerintah, government's voice. Dari zaman Orba begitu. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemerintah, government's voice, government's tongue. Itulah spesialisasinya TVRI. Gak bisa kita paksa TVRI menjadi TV yang banyak sinetronnya kayak RCTI dan SCTV. Gak bisa. Atau TV yang banyak olahraganya kayak Moji. Gak bisa. Jadi setiap TV juga punya spesialisasinya sendiri-sendiri, teman-teman. Ya. Segeneralisnya stasiun TV, pasti dia ada spesialisasinya sendiri, ada yang diunggulkan. Sebagaimana yang tadi sudah saya contohkan. Gitu. Jadi saya pikir kita nggak perlu hebat dalam semua hal. Ada yang hebat dengan fisiknya. Tapi setelah ini pembahasannya. Ya, welcome back to my Sunday sermon. Ada yang hebat dengan fisiknya. Itulah mengapa dia menjadi atlet. Jadi atlet pun tidak semua olahraga dia kuasai. Makanya ada spesialisasinya. Ada atlet, ada pemain sepak bola, ada pemain futsal, ada pemain sepak takraw, ada pemain bola basket, ada pemain bola voli, ada perenang, ada pelari. Pelari pun ada pelari sprint, ada pelari maraton. Ya. Ada apa lagi? Pelari apa mana? Ada pelari bukan. Perenang pun juga ada spesialisasi beberapa gayanya. Ada apa? Ada pemain, ada pemain bola kasti, ada pemain baseball, ada pemain lempar lembing, ada pebalap mobil, pebalap motor. Ya, masing-masing itu juga ada spesialisasinya juga. Ada pebalap mobil single seater, ada pebalap mobil off-road, ada pebalap mobil dirt. Off-road pun juga ini
ada pebalap rally, ada sprint off-road, ya, macam banyak lagi. Ada pembalap mobil touring, ada pembalap mobil stok, NASCAR, contohnya. Ada pembalap mobil sports car kayak Le Mans, World Endurance Championship, atau misalkan ada pembalap mobil drag racer, ada yang drifter, yang tukang ngepot ya, ada drifter gitu. Banyak. Saya kalau ada mobil, ada ini, saya lebih sering akan ngebalap di segmen drag racing, bukan sirkuit racing. Belum waktunya, drag racing dulu mendingan. Begitu. Mendingan drag racing gitu. Kalau untuk pemula, lurusan dulu, latihan gitu. Gitu loh teman-teman. Harus ada yang hebat dengan orang yang hebat dengan fisiknya, ada orang yang hebat dengan otaknya. Makanya kemudian ada fisikawan, ada kimiawan, ada pemikir, thinker, konseptor, inisiator, ya. Ada yang hebat dengan otaknya, ada yang hebat dengan pemikirannya. Makanya lahir kemudian filsuf, ya. Lahir Plato, Socrates, Montesquieu, Aristoteles, dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang hebat dengan otaknya, otaknya juga kiri, ya. Maka lahirlah matematikawan, ilmuwan, saintis, biologis, macam banyak lagi. Ada yang hebat dengan otak kanannya, maka insting. Ada yang hebat dengan otak kanannya, maka ada seniman, ada musisi, ada aktor, ada aktris. Banyak aktor aktris pun juga ada spesialisasinya. Ada aktor aktris sinetron, FTV, film layar lebar, ada yang di teater. Banyak, saudara sekalian, banyak itu. Paham? Nah. Ada yang seni, ada yang hebat lagi, ada musisi pun juga ada spesialisasinya. Ada musisi rock, jazz, pop. Rock pun juga banyak, ada heavy rock, ada metal, ada rock alternatif, ada apa lagi, macam banyak lah. Ada yang rapper, ada musisi hip hop, ada R&B, ada musisi EDM, DJ kayak gitu. Banyak, semuanya ada spesialisasinya. Jadi satu ini akan merambah ke spesialisasi yang lain, gitu loh. Yang seni aja banyak ini cabang-cabangnya, dan ada spesialisasinya juga. Kalau orang yang hebat dengan otak kanannya, ada orang yang hebat dengan suara, kayak saya contohnya. Saya ini hebat dengan mulut, dengan suara. Maka lahirlah kemudian public speaker yang hebat. Contoh Pak Ganjar, public speaker yang oke. Pak Ganjar, ya, orator yang hebat kayak Bung Karno. Orator hebat Bung Karno, Soekarno. Itu orang yang hebat dengan mulutnya dan juga dengan pemikirannya dan otak. Orang yang hebat dengan mulut, dengan suara. Maka ada orator, ada public speaker, ada pendakwah, penceramah, ya. Ada gembala sidang kalau di gereja, ada pendeta, ada pastor, ya.
ada biarawati, ada kardinal, uskop, ya, agama, ada biksu, ada wushi, WS itu wushi, Konghucu, ya. Banyak kawan-kawan, banyak banget nget. Nah, itu. Kalau ada lagi ya orang yang hebat dengan suaranya, orang yang hebat dengan mulutnya. Contoh muazin kayak saya biasa di sini. Saya ini muazin di sini. Ada qori, orang yang baca Quran. Ya. Ada qori, ada apa lagi? Ada penyanyi. Ya penyanyi pun juga ada spesialisasinya. Nyanyi lagu apa misalkan? Lagu pop, lagu religi, lagu jazz, lagu R&B, ada hip hop, lagu EDM, lagu apa? Heavy metal, heavy rock alternatif, apa banyak teman-teman banyak. Musisi pun juga ada spesialisasinya, ada gitaris, orang main gitar, ada bassis, orang main bass, ada keyboardis, pianis yang main piano, keyboard, ada drummer yang main drum, ya. Ada yang main alat tiup, saksofon, ewi, flute, banyak gitu. Ada perkusionis yang main perkusi, gong, dung gitu. Ada musisi yang main pakai rebana, gitu. Banyak banyak gitu loh. Jadi banyak. Orang yang hebat dengan otak kanan, otak kiri tadi sudah. Lain ada matematikawan. Ada orang yang hebat dengan suara, dia mulut dengan suara. Maka lahirlah orang yang tadi ada orator, ada debater, ada penceramah, ada pendakwah, ada pemuka agama intinya, ada muazin, ada qari, ada imam, ada qari, ada imam sholat, ada gembala sidang. Sebenarnya bukan gembala sidang ya, saya pun juga nggak setuju gitu loh kalau pakai istilah itu, tapi ya sudah apa adanya ya, katakanlah pimpinan ibadah, pimpinan kebaktian di gereja lah gitulah ya. Itu lebih mulia. Ada wushi, ada banyak. Kalau orang ada penyanyi, ada negosiator, ada lobbyist. Nah ini orang belum tahu lobbyist itu, lobbying, orang yang suka melobi gitu. Ada lobbyist, ada konsultan, ada apa lagi? Ada konsultan, ada marketing, sales itu ya, jualan. Mengandalkan ini kan, orang hebat dengan ini. Jual, marketer, seller gitu kan. Pemasar, tukang masarin gitu kan. Ada announcer, ada penyiar radio, penyiar TV, ada content creator, ada vlogger, ada YouTuber, ada selebgram, ada live streamer. Ya. Ayo orang yang hebat dengan ini dan juga dengan ini. Orang yang hebat dengan mulut, orang yang hebat dengan otak kanan terutama yang saya lagi ngomongin ini, dan juga otak kiri atau dua-duanya. Kayak saya lebih hebat dengan suara. Gitu. Jadi semua orang di dunia ini tuh punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Gitu loh. Punya kehebatan dan talenta sendiri-sendiri. Ada orang yang hebatnya di fisik. Ada orang yang hebatnya di suara. Ada orang yang hebatnya di otak, baik kanan maupun kiri. Atau keduanya. Gitu loh. Semua punya spesialisasinya sendiri. Semua hal yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita lihat, itu semua hal yang spesialis.
Anda tahu ini yang di atas saya, mikrofon. Mikrofon ini fungsinya untuk apa? Mengeraskan suara. Ada toa, ada pengeras suara. Ini fungsinya untuk apa? Mengeraskan suara azan dan iqamah. Spesialisasinya. Apakah mikrofon ini bisa juga dipakai buat nyanyi? Bisa, tapi penempatannya tidak sesuai. Paling bisa ini untuk bersenandung, bersalawat, bernasyid, ya, bertilawah, masih bisa. Itulah, masih bisa. Dan sound systemnya ini pun juga punya spesialisasi sendiri. Setiap masjid pasti punya sound system yang didesain khusus untuk keperluan masjid itu sendiri. Kalau sound systemnya Masjid Sunda Kelapa dipasang di sini, kemahalan, kegedean, dan konsumsi listriknya juga besar. Kasihan orang-orang polsek pesantren bayar listriknya jadi mahal. Makanya dibuatlah sound system dengan sederhana itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari pemusola ini. Begitu ceritanya, teman-teman. Ngerti ya? Jadi semua yang kita pakai, semua yang kita lihat adalah spesialis. Gitu loh. TV, radio pun juga spesialis. Koran, tabloid juga spesialis. Gitu loh. Kalau sekarang kan di Indonesia orang jarang lihat koran ya, tapi di beberapa negara masih ada koran itu. Ya. Website pun itu juga ada spesialisasinya. Enggak semua website itu bisa untuk semua. Segeneralis website media sosial, social media website, Pak, itu spesialisasinya untuk membuat kita saling berinteraksi, mempertemukan katakanlah teman yang ini lama gak bertemu, atau mempertemukan keluarga yang lama tak bertemu. Misalkan spesialisasinya adalah untuk itu. Kalau untuk berita, ada situs web berita banyak. Ada sindonews.com, inews.id, okeson.com, kompas.com, detik.com, cnnindonesia.com, ya, cnbcindonesia.com. Gitu. Kalau berita yang valid, antaranews.com, gitu. Yang valid, tapi bukan yang asal-asalan. Gitu. Bukan yang asal-asalan. Gitu. Kalau mau situs tentang ini banyak lagi yang lain. Situs kita cari berita tentang otomotif, ada di otomotif. Ada gridauto.com, ada autodriver.com, ada autonetmax.net, autonetmax.com, ada motomobinews.id, banyak lagi yang lain. Nggak bisa kita jadiin satu semua ini. Jadi semua ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Contoh lain. Jadi barang yang kita pakai, barang yang kita lihat, yang kita gunakan, semua ada spesialisasinya. Semua ada purpose. Tidak semua, tidak bisa untuk semua hal. Sama kayak kita manusia, kita nggak perlu hebat dalam semua hal. Gitu loh. Kita nggak perlu hebat dalam multi hal, tapi kita cukup fokus pada satu kehebatan kita. Lalu kita menjadi spesialis dalam hal itu. Insya Allah datang sendiri nanti keuntungan. Itu bonus, teman-teman. Itu bonus. Kalau kita misalkan mengandalkan bentuk tubuh, rupa, muka terutama,
Maka lebih tepat kita menjadi model misalkan. Kita ikut dalam modeling, ikut banyak photoshoot misalkan. Banyak photoshoot misalkan. Atau jadi model video klip misalkan. Atau model iklan, model kalender, model TTS. Masih ada ya? TTS. Adi loh James. TTS. Iya, ada masih ada. Banyak begitu. Banyak begitu. Ya. Kalau memang orang itu bisanya itu, jangan dipaksa untuk melakukan hal yang ia tidak bisa lakukan. Itu loh. Biarkan dia sendiri yang memutuskan apakah dia mau melakukan atau tidak. Ya, kita nggak boleh memaksa-maksa orang untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, nggak bisa toh. Biarkan dia yang melakukannya untuk diri dia sendiri. Kita hanya bisa memberi pengarahan. Kalau mau kayak gitu, bawa dia ke mentor, bawa dia ke figur yang tepat. Entah mentor atau coach atau konselor atau psikolog, psikiater gitu. Yang profesional di bidangnya. Yang profesional di bidangnya. Jangan sembarangan gitu. Makanya kadang-kadang saya suka sampaikan ini, kita kalau ada masalah psikologis apapun, jangan muluk-muluk mentok itu ke psikolog. Psikolog itu kan awal, diagnosa gitu kan. Diagnosa. Lalu dibawa ke, saya juga beberapa kali ke psikolog. Bahkan saya sering ini komunikasi dengan Kak Seto yang sekarang jadi psikolog pribadi saya. My personal psychologist beliau sekarang. Nah, psikolog pun juga ada spesialisasinya. Ada psikolog forensik, ada psikolog klinis, ada psikolog anak, ada psikolog mana? Banyak. Ada psikolog keluarga, ada psikolog macam-macam, banyak. Konselor pun banyak, mentor pun ada spesialisasinya, coach pun banyak banget spesialisasinya. Gitu. Maaf sebentar saya minum. Diplomat pun juga ada spesialisasinya. Ada diplomat untuk politik. Ya, makanya diplomat itu juga ada spesialisasinya juga. Gak bisa semua hal ditangani oleh duta besar satu orang, ambassador atau high commissioner untuk negara-negara Commonwealth yang berhubungan dengan negara asal saya, UK gitu. Pasti ada atasenya, atasenya. Nah itu ada spesialisasinya juga. Gitu. Jadi pada intinya kita tidak perlu hebat atau menguasai semua hal. Intinya kita tidak perlu menjadi seorang yang generalis. Karena kita ditakdirkan bukan untuk itu. Kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang spesialis. Kita diciptakan untuk menjadi orang yang spesialis, yang berspesialisasi di bidang-bidang yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Gak bisa kita maksa orang untuk menjadi seperti kita. Gak bisa.
Saya nggak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang dimaukan oleh orang tua saya, baik mama ataupun bapak sambung saya, ataupun keluarga besar dari mama saya, ataupun keluarga besar dari mendiang papa saya. Nggak bisa, karena saya punya destiny sendiri, karena saya punya passion sendiri, dan saya itu masih mencari passion saya itu apa sih gitu loh. Passion saya itu apa sih gitu loh. Saya juga perlu bantuan profesional gitu loh. Gak bisa main mendiagnosa sendiri saya ini, gak bisa. Atau orang-orang yang bukan profesional gak bisa main asal-asal mendiagnosa sendiri, gak bisa. Harus ada profesionalnya. Nah ini kan juga bagian dari spesialisasi gitu loh. Jangan main asal menilai dari sudut yang awam. Jangan, saya bilang. Kalau menyangkut masalah passion, masalah minat, masalah bakat, masalah talenta, masalah permasalahan psikologis itu, jangan kita menilai dengan penilaian awam. Bawa ke profesional, bawa ke ahlinya, gitu loh. Bawa ke psikolog, ke psikiater, ke konselor, ke mentor, ke coach, ke ahlinya lah intinya. Ini bukan ngomong kosong, ini fakta. Gitu. Pun begitu juga dengan pemuka agama. Apakah pemuka agama bisa tahu apa persoalan kita? Enggak bisa juga, ada spesialisasi sendiri. Pemuka agama itu membangun umat, dan pasti mereka juga akan menggunakan bahasa-bahasa keagamaan yang kadang-kadang tidak kurang pas juga untuk kondisi dan kondisi kita, gitu, kondisi dan keperluan atau kebutuhan kita, gitu. Anda mengalami masalah-masalah, gangguan-gangguan yang dari hal-hal yang goib, Anda tinggal bawa ke ahlinya, Anda tinggal bawa ke paranormal, ke para spiritualis, ke orang yang ahli di bidang ya metafisik, paranormal lah gitu ya, gitu. Atau orang-orang yang ahli di bidang supranatural. Saya ada beberapa, saya ngerti, saya pelajari itu. Gitu loh. Termasuk juga saya meyakini bahwa yang namanya santet itu adalah bagian dari tradisi budaya Nusantara. Masyarakat Indonesia sudah akrab dengan mistik dari zaman dulu, sebelum ada datangnya agama, gitu guys. Sebelum ada datangnya agama. Walaupun santet banyak disalahgunakan sekarang untuk nyakitin orang, bahkan sampai bunuh orang. Saya ngerti dan saya paham itu, karena saya juga pelajari, walaupun itu bukan spesialisasi saya. Anda kalau mau bicara politik, nah saya bisa. Anda kalau bicara hubungan internasional, isu-isu internasional, bisa. Anda kalau bicara tentang mobil, bisa dengan saya. Spesialisasinya. Tapi kalau Anda bicara agama Islam dengan saya kurang ilmu. Saya masih harus belajar. Jadi semua orang yang ada di dunia ini itu adalah orang-orang spesialis, yang mereka specializing atau berspesialisasi di bidang-bidangnya masing-masing. Jangan pernah memaksa orang itu untuk memakai baju yang sama ukurannya dengan kita, atau celana yang sama ukurannya dengan kita, karena itu gak bakal bisa terjadi. Ya. Mudah-mudahan Sunday sermon yang kedua saya ini bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Semoga bermanfaat, semoga berkenan. Ingat sekali lagi, kita nggak perlu hebat dalam semua hal atau dalam banyak hal. Cukup satu hal saja kita specialize, dan itu kita bikin kita hebat di bidang yang kita specialize itu.
Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ya, yang jelas salam Pancasila, NKRI harga mati, Pancasila di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.